Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Insyaallah pada hari ini akan kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' berkenaan dengan adab atau etika. Ya. Dan adab dan etika sangat dibutuhkan sekali, karena yang menjadikan indahnya orang yang beragama Islam ketika berhias dengan adab dan etika. Sebagai salah satu contoh, ya, etika di dalam majlis, ya, dan etika dalam makan. Nah, pada saat sekarang ini yang akan kita jelaskan adalah etika ketika makan dan etika ketika sedang di jalan. Ya. Hanya memang masalah etika ini untuk mengamalkannya itu susah, tapi insya Allah mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan susah bagi yang tidak berupaya untuk melaksanakannya. Insya Allah sekali lagi bahwasanya ilmu yang barokah itu adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang akan barokah itu adalah ilmu yang diamalkan, baik dari sisi akidah maupun dari sisi akhlak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, sesungguhnya aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, di antara adab dan etika yang perlu kita pahami berkenaan dengan adab atau etika ketika kita selesai makan. Dalam sebuah hadis nomor 1254, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah seorang di antara kalian memakan makanan atau telah memakan makanan, fala yamsah yadahu, tidak boleh dia mengusap tangannya, hatta yalaqaha, sehingga dia menjilat tangannya, au yulqaha, atau dijilatkan tangan itu kepada istrinya, kepada anaknya. Sunnah. Ini adab. Dan jadi mesra. Mesra antara suami istri, jadi mesra suami istri dengan anak dan lain sebagainya. Betul? Betul. Amalkan sunnah. Pingin kan? Pingin mesra, harmonis, praktekkan. Makanya tadi saya bilang praktekkan. Insya Allah akan terjadi kenyamanan lebih daripada sebelumnya tatkala kita mempraktekkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Pertama, nikmat Allah dalam makanan dan minuman itu memiliki kehormatan dan kemuliaan. Di antaranya yang menunjukkan bahwasanya makanan dan minuman itu memiliki kehormatan dan ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, bahwa yang makan apabila tidak menjilati sesuatu yang ada di jari-jarinya atau tangannya dari sisa makanan, menunjukkan kehormatan makanan dan minuman, tidak boleh untuk mencuci tangannya, sehingga kotoran yang ada di tangan itu mengalir dengan air bersama kotoran air. Berarti itu menghinakan makanan. Satu, faedahnya, jangan kita disamakan makanan dengan kencing. Karena makanan dan minuman itu punya kehormatan. Jadi hendaklah kita menjilatinya atau dijilatkan kepada istri kita. Baru dengar. Ya,
Alhamdulillah baru dengar sekarang. Biar jadi tambah mesra. Kalau seandainya dicuci, dibiarin kotoran tersebut begitu saja mengalir dengan air dan kotoran, itu termasuk mengkufuri nikmat Allah. Makanan dan minuman itu nikmat, maka kita harus mensyukurinya. Iya, begitu kan? Atau yang lain? Kalau pakai sendok, jelatin sendoknya. Beda lagi. Ini kan makanya sunnah itu sebenarnya dengan tangan. Harus bersih. Walaupun tidak mengapa kalau pakai sendok. Jadi termasuk mengkufuri nikmat itu tatkala menghinakan makanan, apalagi membuang makanan yang banyak. Ini yang di tangan aja dibuang begitu saja, termasuk menghinakan makanan, termasuk mengkufuri nikmat yang Allah berikan. Itu faedah yang pertama. Susah bagi yang disusahkan untuk mengamalkannya, mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah ngaji itu harus ada perubahan, ada praktek, insya Allah. Jadi termasuk mensyukuri nikmat adalah menjilati tangannya atau jari jemarinya sehingga tidak ada bekas di antara bekas makanan. Yang kedua, jikalau tidak mungkin hal ini seperti yang terjadi di zaman sekarang ini, banyak yang meremehkan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka paling minimal yang sedang makan atau setelah makan itu mengusap sisa-sisa makanan dari tangannya itu dengan mindil, nah dengan tisu, dengan suatu yang bersih. Kemudian setelah itu mencuci tangannya, tapi tentunya yang paling utama mengikuti sunnah. Karena belum biasa misalnya. Apalagi yang udah terbiasa mewah-mewahan ya, yang terdidik dengan kemewahan. Bertolak belakang ya. Hah? Bertolak belakang dengan tradisi intelektual. Intelektual ngawur. Makanya sekarang ikuti sunnah Nabi SAW. Jangan mengikuti orang Barat bergaya keren-kerenan sambil makan juga sambil berdiri, gaya-gayaan. Kiri lagi. Ya. Yang ketiga, faedah yang ketiga, ada sebagian orang yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan menjilati tangan bekas makanan seperti itu karena kurang air. Makanya karena kurang air pada waktu itu dijadikan menjilat itu sebagai pengganti mencuci sehingga tidak menyisa sisa makanan di tangannya. Yang benar yang pertama. Yang pertama, wallahu a'lam ya, yang pertama dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah. Jangan dibiarkan begitu saja dengan kotoran dan kencing. Jadi, ya, itu faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini tentang masalah adab dan etika. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai padanya, qol, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, li yusallima as-sagiru 'alal kabiri wal maru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsir. Hendaklah mengucapkan salam, yang memulai mengucapkan salam itu yang kecil kepada yang besar. Wal maru 'alal qa'id, yang lewat kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit kepada yang banyak. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin Muslimin, dalam riwayat Muslim, warraqibu 'alal mashi, yang menunggang kepada yang berjalan. Faidah hadis ini, pertama, hak
hak memulai salam. Urutan hak memulai salam ada 4 macam. Urutan hak memulai salam itu ada 4 macam. Pertama, hak menghormati, yaitu dari yang kecil kepada yang besar. Maka orang yang kecil, masih kecil, hendaklah dia menghormati yang besar dan memulainya untuk mengucapkan salam dari yang kecil. Hak penghormatan. Adab etika itu penting. Didik anak-anak itu dengan baik. Didik para penuntut ilmu dengan adab-adab yang baik. Ya. Karena sudah merasa jagoan dan pintar, ya, tidak memiliki adab dan etika, ya, dari penghormatan dari yang kecil, padahal dia awalnya itu adalah dididik oleh yang besar, ya. Kemudian setelah itu lupa diri, gitu, karena sudah menjadi besar, lupa diri, kadang-kala seperti itu. Jadi hendaklah kita mendidik anak kecil untuk menghormati yang besar. Salah satu bentuk penghormatan itu dengan memulai mengucapkan salam kepada yang lebih besar. Yang kedua, hak yang kedua adalah yang lewat, yang melewati di depan orang yang duduk. Jadi selayaknya bagi yang sedang melewat itu untuk memulai mengucapkan salam. Ada orang, misalnya ini pesantren, nganterin anak. Ini tetangga itu punya hak untuk disalami. Assalamualaikum. Udah jenggotan, wajahnya ceria, bagus dong. Ketika ada orang-orang yang sedang duduk di pinggir, jangan seperti batu. Assalamualaikum. Salamin kalau bisa itu lebih baik. Kalau begitu, Pak, permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak, permisi, saya numpang lewat. Itu akhlak seorang muslim yang memiliki etika dan adab. Jangan cuek. Jangan cuek. Jadi ketika melewati yang duduk itu selayaknya yang melewat itu mengucapkan salam. Karena sederajat kedudukan orang yang lewat itu seperti orang yang datang. Itu paham ya? Yang ketiga, sesungguhnya yang banyak itu punya hak terhadap yang sedikit. Artinya yang paling utama bagi orang yang sedikit rombongannya itu untuk memulai salam kepada orang yang gerombolannya lebih banyak. Ya, seperti itu. Paham? Yang keempat, hak yang keempat, dan ini berarti faidah yang kelima, bahwasanya yang raqib, yang sedang menunggang kendaraan mobil Innova atau Galang atau motor, berarti memiliki keistimewaan, ketinggian dan keutamaan menunggang. Maka dalam rangka untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, agar yang sedang berjalan itu tidak merasakan tentang kesombongan orang yang sedang menunggang, ucapkan dia, mulailah yang sedang menunggang kendaraan itu untuk mengucapkan salam. Kalau bisa nawarin, ayo sini, naik ke sini, jangan takut kotor mobilnya. Kalau bisa seperti itu. Ini adab yang diajarkan oleh Islam. Sehingga dengan sebab mengamalkan hak-hak seorang, hak-hak atau adab-adab seperti ini, akan terjadilah persaudaraan, digiring satu muslim dengan muslimnya itu dengan rasa kasih sayang, saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Makanya nanti itu akan terasa kebersamaan. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh yang saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lainnya.
tidak ada kesenjangan sosial antara satu dengan yang lainnya tatkala mengamalkan adab etika yang diajarkan oleh Islam. Dan selayaknya bagi orang yang sedang menunggang itu untuk tawadu, merendahkan dirinya dengan mengucapkan assalam kepada yang sedang berjalan. Kalau diamalkan hadis-hadis Rasulullah ini, masya Allah, hebat. Kata bapak dia hebat. Tapi berapa banyak yang kurang mengamalkan dan kurang mengetahui adab-adab Islam, sehingga perpecahan demi perpecahan antara satu dengan yang lainnya itu nampak. Dan itu adalah langkah syaitan, hembusan syaitan, tipu daya syaitan untuk memecah belah umat. Karena kalau dari sisi benteng pertahanan dari luar itu, musuh-musuh Islam merasakan lemah dan tidak mampu untuk menyerang kaum muslimin dari benteng yang ada di luar, karena kaum muslimin siap untuk mati. Yang ada celah yang dilakukan oleh orang kufar atau orang syaitan itu celah dari dalam diri kaum muslimin yang kurang dijaga. Yang setelah itu setan berupaya untuk memecah belah umat itu dari mulai sini, dari dalam diri kaum muslimin yang tidak dijaga. Maka oleh karena itu dalam rangka untuk kita tidak tertipu oleh syaitan, belajar untuk mengetahui adab-adab yang seharusnya dilakukan antara satu muslim dengan muslim lainnya. Jadi di sini dikatakan di dalam syarah al-ihna disunnahkan yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, yang menunggang mengucapkan salam kepada yang berjalan. Jikalau sebaliknya yang besar mengucapkan salam kepada yang kecil dan yang banyak kepada yang sedikit, yang duduk kepada yang berjalan dan yang berjalan kepada yang menunggang, sudah mengamalkan sunnah juga, karena dalam rangka mengamalkan perintah menyebarkan salam. Tapi yang pertama itu lebih sempurna dalam mengamalkan sunnah. Yang pertama. Nah kalau dibalik sama, telah mengamalkan sunnah karena dalam rangka melaksanakan perintah ifsya'u as-salam. Makanya ala adullukum idza fa'altumuhu tahabbtum. Inginkah aku beritahukan kepada kalian apabila Anda semuanya melakukan ini akan saling mencintai antara satu dengan yang lain? Afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Ini sesama muslim, kepada istri lebih lagi, yang paling dekat. Sekali lagi bahwasanya jangan sampai kita bermuka manis baik sekali dengan teman, pulang ke rumah jam bedut, manyun, enggak ini gitu, enggak ramah kepada orang lain, ramah sekali. Kepada istrinya sedikit marah. Salah mempraktekkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu bukan begitu, bukan. Menjadi pemimpin itu bukan jadi harus marah-marah kepada istri, bukan. Mengayomi, bentuk kecintaan kita itu harus lebih tinggi kepada istri kita. Itu bukan dengan cara sedikit-sedikit marah, enggak seperti itu. Kalau kita bisa bersabar bermuamalah dengan muslim lainnya, bisa menahan emosi, bisa menjaga diri, kepada istri lebih utama seperti itu. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Bagaimana? Bagaimana? Iya. Iya. Tambah lagi satu hadis lagi. Ya, satu hadis lagi. Wan Ali radhiyallahu anhu qol, dari Ali semoga Allah meridai padanya. Ia berkata,
Qala Rasulullah SAW bersabda, yujzi anil jamaah, cukup dari jamaah, idza maru, apabila mereka lewat, an yusallima ahaduhum, salah seorang di antara mereka yang mewakili untuk mengucapkan salam. Wa yuzzi'u anil jamaah, dan cukup dari jamaah sekelompok manusia, an yarudda ahaduhum, mewakili untuk menjawabnya salah seorang di antara mereka. Enggak usah rame-rame. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamaah semuanya, enggak usah. Ulang lagi nanti. Cukup aja mewakili satu. Ketika rame-rame, ini rame, ini mewakili satu, yang jawab juga satu. Masya Allah, diatur dalam Islam itu sampai seperti ini. Islam. Kalau seperti di TV Indonesia tuh Pak, yang rame-rame lu salah. Rame-rame. Waalaikumsalam gini-gini. Oh gitu ya, Pak? Iya. Ya, pokoknya kita sekarang sedang mempelajari adab etika, penting. Penting. Kadang-kala kita itu iya. Kalau ya semuanya juga karena ketidaktahuan. Insya Allah kalau sudah tahu, insya Allah dipraktekkan, insya Allah. Yang diambil dari hadis ini, Pak, nanti. Iya, yang apa? Memulai salam sunnah kifayah. Ya, memulai salam sunnah kifayah. Apabila salah satu di antara kaum muslim sudah melaksanakan, cukup dari yang lain. Jamaah itu satu kelompok manusia, dia mengucapkan salam salah satunya sudah berarti cukup. Hanya satu juga mewakili yang lain. Tapi jikalau terjadi misalnya mengucapkan salam dari mereka, karena afdal itu lebih utama di antara mereka. Jadi sekali lagi, tuqad mendahulukan, memulai salam itu, yang mendahului untuk memulai salam itu merupakan sunnah kifayah. Apabila melaksanakan salah satu kaum muslimin, cukup yang sesisanya. Dan jikalau di antara kaum muslimin semuanya mengucapkan salam, itu lebih utama. Itu lebih utama. Setiap muslim itu kan ini fardu kifayah mengucapkan salam itu. Nah, setiap muslim itu sekarang ketika bertemu, ketika ini dia mengucapkan salam, itu lebih utama. Itu lebih utama, maksudnya seperti itu. Walaupun misalnya sekarang kita tidak mengucapkan salam, tapi masih ada orang yang suka mengucapkan salam kepada muslim lainnya, itu sudah cukup. Karena sudah melaksanakan fardu kifayah. Tapi jikalau setiap diri muslim itu mengucapkan salam, itu lebih utama. Yang kedua, menjawab. Itu tadi yang memulai, itu sunnah kifayah. Kalau jawaban, menjawab fardu kifayah. Fardu kifayah apabila melaksanakan dengannya salah satu dari mereka, sebagian kaum muslim cukup dari yang sesisanya. Akan tetapi lebih utama menjawab semuanya. Ini kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Qala fi syarhil Iqna, berkata di dalam syarah Al-Iqna, ibtida'us salam min jamaah, memulai salam dari jamaah sekelompok manusia, sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Wal afdal as-salam min jam'ihim, dan yang utama mengucapkan salam dari keseluruhannya. Li hadis, karena hadis afsus salam, sebarkanlah olehmu salam. Waradduhu fardu ain, menjawabnya adalah wajib aini alal munfarid, bagi yang sendirian, bagi yang lagi sendirian. Wa fardu kifayah, fardu kifayah alal jamaah, terhadap jamaah al musallam alaih, yang diucapkan salam kepada mereka. Jadi ketika kita datang misalnya di sana, assalamualaikum, cukup mewakili yang satu orang sudah cukup.
Tapi ketika sendirian berpapasan antara satu dengan yang lain, maka yang sendirian ini fardu ain, wajib dia untuk menjawabnya. Ikhwah, sekarang kita perhatikan masalah ini adalah masalah yang dengan sebab kita menyebarkannya akan saling mencintai. Tapi setan berupaya untuk menghalangi agar manusia itu tidak saling menyayangi dengan cara menghembuskan ke dalam jiwa manusia itu yang kurang dijaga penanaman suudon, jelek sangka kepada muslim lainnya, dan suudon, buruk sangka kepada muslim lainnya itu ini perangkat syaitan yang mendorong dari suudon kepada muslim lainnya, ya Allah tidak semangat, tidak ini, tidak itu, akhirnya langsung mengintai, mengintip, melihat-lihat. Jadi terus saja mengintai-intai kesalahan-kesalahan orang. Kalau udah begitu, ternyata setelah itu langsung melakukan yang lain, sampailah saling mendengki antara satu dengan yang lain, sampainya saling membenci antara satu dengan yang lain, kemudian saling membelakangi antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, kemudian saling memutuskan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Tertawa syaitan. Tertawa syaitan. Makanya kita ini hendaklah selama zahir seorang muslim itu adalah muslim yang sholat, ucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Kalau langsung di dalam jiwa itu, ini tidak sama dengan ustadz saya ini. Kalau saya ucapin salam ini, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Itu adalah wasawis asyaiton. Inilah yang kurang pertahanan di dalam benteng kaum muslimin yang ada di dalam hati, sehingga terjadilah pertengkaran antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Syaitan putus asa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Orang-orang yang sholat itu, orang-orang yang sholat mengibadahinya di Jaziratul Arab. Udah putus asa, gak mungkin kembali lagi berbuat syirik. Walakin fitahrisi bainahum, akan tetapi jalan yang ditempuh oleh syaitan itu mempercah belah antara kaum muslimin, saling dengki antara satu dengan yang lain, saling benci membenci, saling iri, saling membelakangi. Padahal Rasulullah SAW bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Dan keadaan masyarakat pada waktu ketika Nabi SAW diutus itu, mereka dalam keadaan bagaimana? Rusak. Mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Dengan sebab nikmatnya iman dan tauhid Islam, mereka menjadi bersaudara, bersatu seperti satu tubuh yang saling menguatkan, digiring dengan rasa kasih sayang, digiring dengan rasa persaudaraan, saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila ada satu badan yang sakit, yang lainnya pun ikut sakit, merasakan panas dan demamnya. Ya kan? Seperti itu tubuh didikan Rasulullah pada zaman dahulu, membentuk para sahabat yang bersatu menjadi persaudaraan yang kuat erat. Begitu pula pada zaman sekarang ini, tatkala kita mengamalkan bimbingan yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, akan menjadi seperti para sahabat juga yang bersatu antara satu dengan yang lainnya, dengan nikmatnya iman, nikmatnya tauhid, dan nikmatnya mengamalkan adab-adab etika yang diajarkan di dalam Islam. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.